Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang pemikiran hukum Islam menurut mazhab Maliki yang beranggotakan Muhammad Ilham Ardiansyah dan Titis Emma Hindia. Kami akan membahas materi tentang bagaimana biografi kehidupan Imam Maliki, apa saja karya-karya yang dimiliki Imam Maliki, dan bagaimana pemikiran hukum Islam menurut Imam Maliki. Yang pertama, biografi Imam Maliki. Mazhab Maliki adalah aliran mazhab yang dibentuk oleh Imam Malik bin Anas. Nama Imam Malik diambil sebagai nama suatu aliran atau mazhab yang didirikannya. Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam 4 serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 Hijriah atau 713 Masehi dan wafat pada hari Ahad 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 798 Masehi di Madinah. Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu Amir ibn Amir ibn Haris. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Zu Asbah di kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti Al-Aliyah binti Syuraik ibn Abdurrahman ibn Syuraik Al-Adiyah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mazhab Maliki adalah kumpulan pendapat yang berasal dari Imam Malik bin Anas dan para penerusnya. Para penerus Imam Malik tersebut meneruskan dan mengembangkan pendapat-pendapat beliau dalam bidang fikih sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditempuh beliau. Berdasarkan jumlah penganut, mazhab Malik merupakan mazhab dengan penganut terbesar ketiga, yakni sekitar 25% umat Islam seluruh dunia. Dominansi penganut mazhab ini berada di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Bila dibandingkan dengan mazhab-mazhab lain, mazhab Maliki memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh mazhab lain, yaitu menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Rasulullah SAW hijrah, hidup dan meninggal di Madinah. Bahkan terkadang kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hadis sebagai sumber penetapan hukum. Yang kedua yaitu karya-karya Imam Maliki. Yang pertama, Al-Muwatta. Kitab ini merupakan hadis dan fikih sekaligus yang di dalamnya dihimpun hadis-hadis dalam tema-tema fikih yang dibahas Imam Malik, seperti praktek atau amalan penduduk Madinah, pendapat tabi'in yang ia temui, dan pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya. Yang kedua yaitu kitab Ahdiyah. Yang ketiga kitab Nujum Hisab Masdar Al-Zaman Manazil Al-Khomar. Yang keempat kitab Manasik. Yang kelima kitab Tafsir li Gharib Al-Quran. Yang keenam Ahkam Al-Quran. Yang ketujuh Al-Mudawanah Al-Kubra. Yang kedelapan Tafsir Al-Quran. Yang kesembilan kitab Masa Islam. Yang ke-10 Risalah Ibn Matruf Ghazan. Yang ke-11 Risalah Ila Alais. Yang ke-12 Risalah Ila Ibn Wahab. Pemikiran hukum Islam menurut Imam Maliki. Dengan melihat sikap, kehati-hatian, dan ketelitian Imam Malik dalam melakukan pendapat terhadap hukum Islam, Imam Malik selalu berpegang teguh pada hal sebagai berikut. 1. Al-Quran. Dalam memahami Al-Quran sebagai dasar dalam penetapan hukum, Imam Malik mendasarkannya atas dihadiri masih Al-Quran secara umum, dan ini meliputi mafhum mukhalafah dan mafhum aulawiyah dengan memperhatikan pada ilatnya. 2. As-Sunnah. Dalam hal ini Imam Malik mengikuti pola yang dilakukannya yang berpegang teguh pada Al-Quran, yang artinya jika dalil syara itu mengkehendaki adanya pentakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti takwil. Jika pertentangan antara makna dhahir Al-Quran dengan makna terkandung dalam hadis, maka yang didahulukan adalah makna dhahir Al-Quran. Akan tetapi jika makna yang terkandung dalam hadis tersebut dikuatkan dengan ijma' ahlu Madinah, maka yang diutamakan untuk diambil adalah makna yang terkandung dalam hadis daripada makna dhahir Al-Quran, baik mutawatir maupun masyhur dan hadis ahad. 3. Ijma' al-Madinah. Yang dimaksud dengan ijma' ahlu Madinah adalah ijma' ahlu Madinah yang asalnya dari nahl, yang artinya kesepakatan bersama yang berasal dari hasil mereka mencontoh Rasul, bukan dari ijtihad mereka, seperti mud dan syok. Penentuan suatu tempat seperti tempat mimbar Nabi, dan penentuan tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti azan dan iqamah. Oleh sebab itu, maka di kalangan mazhab Maliki menyatakan bahwa ijma' ahlu Madinah itu lebih diutamakan daripada kabul ahad. 4. Fatwa sahabat. Maksudnya adalah ketentuan hukum yang telah diambil oleh sahabat besar berdasarkan pada nakal.
Sebab mereka tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang sudah difahami mereka dari Rasulullah. Sekalipun demikian tetap harus tidak bertentangan dengan hadis marfu. Oleh sebab itu fatwa sahabat menurut mazhab Maliki lebih dahulukan daripada qiyas dan bisa jadikan hujah. 5. Khobar ahad dan qiyas. Masalah khobar ahad, Imam Maliki tidak mengakui keberadaannya sebagai sesuatu yang datang dari Rasul, kecuali keberadaannya benar-benar sudah dipopulerkan di kalangan masyarakat Madinah. Jika tidak, maka hanya dianggap sebagai petunjuk bahwa kabar ahad ini tidak benar berasal dari Rasul, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum. Karena itu Imam Malik mendahulukan qiyas dan masalah pada kabar ahad. 6. Istihsan. Yang dimaksud istihsan menurut Imam Malik adalah menentukan hukum dengan mengambil masalah sebagai bagian dalil yang bersifat menyeluruh dengan maksud mengutamakan istalul mursal daripada qiyas. Sebab menggunakan istian itu tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, tetapi mendasarkan pada maqasid al-syariah secara keseluruhan. Al-masalah al-mursalah. Yang dimaksud dengan masalah al-mursalah adalah masalah yang ketentuan hukumnya dalam nas tidak ada. Para ulama bersepakat bahwa masalah al-mursalah bisa jadikan sebagai dasar pengambilan hukum dengan memenuhi persyaratan diantaranya. Pertama, masalah itu harus benar-benar hanya sekedar perkiraan sepintas saja. Kedua, masalah harus bersifat umum untuk masyarakat dan bukan hanya berlaku pada orang tertentu yang bersifat pribadi. Ketiga, masalah itu harus benar-benar yang tidak bertentangan dengan ketentuan nas dan ijma' saat ad-zara'i. Yang dimaksud dengan saat ad-zara'i adalah menutup jalannya atau sebab yang menuju kepada hal-hal yang dilarang. Dalam hal ini, Imam Malik menggunakannya sebagai salah satu jalan pengambil hukum. Sebab semua jalan atau sebab yang bisa mengakibatkan terbukanya suatu keharaman, maka sesuatu itu jika dilakukan hukumnya haram. 7. Istihsab adalah tepatnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah berlaku dan sudah ada pada masa lampau. Maka apabila sesuatu yang sudah diyakini adanya kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang diyakini ada tersebut, maka hukumnya sama seperti hukum yang pertama, yaitu tetap ada, begitu juga sebaliknya. 8. Syar'u man qoblana. Prinsip yang dipakai oleh Imam Malik dalam menetapkan hukum adalah kaidah, dan prinsip ini dijadikan sebagai satu dasar pengambilan hukum oleh Imam Malik. Sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.